Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufikur Rahman, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, semester 10, kelas sore, dengan NPM 1974201001312 yang menempuh mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syukron SHMH. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah merujuk mempunyai arti secara bahasa, yaitu dari kata fikih dan muamalah. Fikih yang berarti fahmu atau faham, sedangkan istilah fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili, yang berarti rinci. Dengan kata lain, fikih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadits yang terperinci, yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia ekonomi, atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Kemudian kita membahas tentang ruang lingkup fikih muamalah. Yang menjadi ruang lingkup fikih muamalah itu meliputi satu, al-ahkam al-ahwal al-syakhiyah, yang berarti hukum keluarga, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Yang kedua, al-ahkam al-maliyah, yang berarti hukum perdata, yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli, pegadaian, perserikatan, utang piutang, dan perjanjian. Al-ahkam al-jinaiyah, yang berarti hukum pidana, yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Kemudian al-ahkam al-murafa'at, yang berarti hukum acara, yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan, persaksian, dan sumpah. Yang kelima, al-ahkam al-duthuriyah, yang berarti hukum perundang-undangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. Kemudian yang keenam, al-ahkam al-dualiyah. Al-ahkam al-dualiyah ini berarti hukum kenegaraan, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara. Kemudian yang ketujuh, al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah, yang berarti hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan, dan masalah pembelanjaan negara. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-8, al-muamalah al-badiyah, yaitu di bidang muamalah tentang ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada paksaan, hak dan kewajiban, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Terkait dengan fikih muamalah bidang al-maliyah, maka para ahli menjelaskan bahwa ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-badiyah dan muamalah al-madaniyah. Al-muamalah al-muamalah al-badiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber
dari panca indera manusia yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan ruang lingkup fikih muamalah ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ijab kabul, kemudian saling meridhoi, yang ketiga tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, yang keempat hak dan kewajiban, yang kelima kejujuran pedagang, yang keenam penipuan, yang ketujuh pemalsuan, yang terakhir penimbunan. Kemudian al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah al-madiyah ini berarti muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jual beli. Dengan kata lain al-bai' al-tijarah merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang kedua al-rahn, yang berarti gadai, yaitu menjanjikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan atas akad utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Yang ketiga itu jaminan dan tanggungan. Kafalah dan dhaman diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih utang. Sedangkan dhaman berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Yang keempat, pemindahan hutang atau hiwalah, berarti pengalihan atau pemindahan, yaitu pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan pengalihan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak. Yang kelima yaitu jatuh bangkrut atau taflis, adalah seseorang yang mempunyai hutang sehingga seluruh kekayaannya habis. Yang keenam perseroan atau perkongsian atau al-syirkah yang diartikan dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, para pelakunya telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Selanjutnya sumber hukum fikih muamalah yaitu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga yaitu ijtihad. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia yang berlaku di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Yang ketiga ijma' atau qiyas. Ijtihad adalah kesepakatan mujtahid
terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita membahas tentang prinsip-prinsip fikih muamalah. Di antara kaidah dasar dan hukum fikih muamalah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hukum asal dalam muamalat adalah mubah. Yang kedua, konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, meninggalkan intervensi yang dilarang. Yang keempat, menghindarkan eksploitasi. Yang kelima, memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan. Yang keenam, tablik, sidik, fatonah, amanah sesuai sifat Rasulullah. Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fikih muamalah yang dalam konteks Indonesia diberikan legitimasi melalui positivisasi hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sebagai respons terhadap amanat pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, disusunlah KHES yang merupakan kompilasi dari berbagai ragam fikih yang ada serta beberapa hal yang tergolong sebagai ijtihad baru. Hukum ekonomi syariah akan mendapatkan kekuatan hukum dan bersifat mengikat ketika mendapatkan penguatan dan legitimasi dari pemerintah melalui positivisasi hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan, dan berbagai produk hukum lainnya yang mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Telah ada sejumlah hukum ekonomi syariah yang telah diakomodasi ke dalam hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau yang disingkat SBSN. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah atau kita sebut dengan KHES, serta sejumlah peraturan dan surat edaran yang diterbitkan untuk mengakomodasi fatwa-fatwa DSN MUI. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.